Hao, hari ini kita akan melanjutkan materi belajar kita ke bagian pinyin. Silakan buka buku muridnya halaman 99 sampai halaman 100 ya. Materinya ada di dua halaman ini. Di bagian pinyin kita mempelajari hua yin atau suku kata yang ditambahkan bunyi Nah, berikut adalah beberapa aturan untuk penambahan bunyi di dalam sebuah kata. 1. Lebih banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari. Jadi penambahan suku kata dalam sebuah kata itu lebih banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ya, seperti kita lagi ngobrol seperti itu ya. Nah, bunyi tidak terpisah dari suku kata yang di depannya. Contoh, niao. Ya, niao ini kita tambahkan kata menjadi niar. Ya, jadi digabung seperti ini. Ketika digabung, e-nya ini hilang. Jadi tidak ditulis lagi e-nya. Ya, lihat, jadi tinggal r. Ya, jadi digabung niar. Nanti di belakang saya akan kasih, di slide selanjutnya saya akan kasih beberapa contoh yang lain lagi ya, niar. Nah, jika dipisah dari suku kata di depannya, berarti itu bukan hua yin. Ya, jadi kalau ini dipisah dari suku kata di depannya, itu dia bukan hua yin. Contoh, nuier. Ya, ini dipisah. Jadi ini bukan hua yin, tapi dia menjadi suku kata yang kedua, digabung jadi satu kata. Ya, kalau digabung begini, ya, baru hua yin. Kalau dipisah begini, bukan hua yin. Ya, diingat ya. Nah, berikut beberapa contoh ya kata yang menambahkan suku kata atau hua yin. Nah, ini ada 10 ya. Ayo跟着老师读，ikut老师baca ya. Huar, mer, tor, niar, nar. Yi dier, shi, zhe, nar. Nah, kalau bacanya belum terlancar bisa diulang lagi videonya yang bagian membaca tadi ya. Bisa belajar baca lagi. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak kalian membedakan mana yang hua yin dan mana yang bukan hua yin ya, yang ditambahkan hua yin sama yang tidak. Tadi sudah sampaikan kalau ada penambahan hua yin berarti nya itu digabung dan penulisan e-nya itu hilang, jadi tinggal r ya. Coba kalian lihat yang pertama niar. Ini hua yin bukan ya? Coba kalian pikirin dulu. Ini tui atau chua? Kalau ini hua yin kita bilang tui, kalau bukan hua yin kita bilang chua ya. Hai, tui atau chua? Tui. Ya, lihat, ini digabung. Yang kedua, ing tui atau chua? Ini chua. Ya, karena dipisah, jadi ini bukan hua yin. You tui atau chua? Chua ya, lihat ini dipisah ya, jadi bukan hua yin. Guar hua yin atau bukan? Tui atau chua? Tui ya, lihat digabung. Guar digabung jadi hua yin. Mar tui atau chua? Tui ya, karena dia digabung. Oke ya. Untuk materi pinyin, kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanyakan ke Laoshi lewat kolom komentar di Google Classroom ya. Nah, 接下来我们要继续汉字. Sekarang kita lanjut ke Hanzi, huruf Mandarin. Silakan lihat materinya di buku murid halaman 102 sampai 104.
Untuk di sini nanti cukup kalian tulis saja jumlah guratannya ya. Aksaranya tidak perlu ditulis karena kita nanti nulisnya di buku latihan. Oke, silakan dilihat materinya. Nah, poin pertama yang kita pelajari itu adalah pushou, radikal. Ya, di mana radikal di bab ini yang kita pelajari itu adalah radikal shou, ya, radikal tangan. Nah, bentuk radikal tangan ada dua, ya. Yang pertama yang seperti ini. Bentuk radikal tangan seperti ini biasanya ya terletak di sebelah kiri aksara. Ini contohnya ta, reng, cua, ya. Ini kosakatanya berhubungan dengan tangan semua. Ta itu mukul, reng melempar, cua menangkap, ya. Lihat tiga gerakan ini semuanya menggunakan tangan, maka aksaranya menggunakan radikal tangan. Dan ini ya bentuk radikal tangan yang pertama, letaknya di sebelah kiri aksara. Bentuk radikal tangan yang kedua yang seperti ini, ya, seperti aksara shou, tangan. Nah, bentuk radikal seperti ini biasanya terletak di bagian bawah aksara. Lihat seperti ini, ya. Misalnya quan, na, chang. Ini juga beberapa kosakata yang berhubungan dengan tangan, ya. Ini untuk radikal. Selanjutnya kita akan melihat aksara yang kita pelajari di pelajaran ini. Pertama, tian. Kita lihat cara tulisnya. Ini juga bisa dilihat di buku kalian ya. Kita hitung jumlah guratannya. Yo, jiu hua, ada 9 guratan. Selanjutnya, aksara pan. Kita lihat cara tulisnya. Ada berapa jumlah guratannya? Yo, ji hua. U hua, 5 guratan. Selanjutnya, shang. Ini cara tulisnya. Yo, ji hua, ada berapa guratannya? Yo, san hua, ada 3 guratan. Selanjutnya, zhong. Ini cara tulisnya. Yo, ji hua, ada berapa guratannya? Yo, si hua, ada 4 guratan. Selanjutnya, xia. Ini cara tulisnya. Yo, ji hua, ada berapa guratannya? Yo, san hua, ada 3 guratan. Selanjutnya u. Ini cara tulisnya. Yo, ji hua, ada berapa guratannya? Yo, si hua, ada 4 guratan, ya. Itu adalah huruf-huruf Mandarin yang kita pelajari di pelajaran ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ke Laoshi lewat kolom komentar di Google Classroom ya. 接下来老师给你们练习, selanjutnya Laoshi akan kasih kalian latihan ya. Silakan lihat di buku latihan kalian yang warna putih ya, di halaman 48 sampai 51. 从48页到51页。接下来老师解释一下练习。Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latihan. Bagian pertama, halaman 48. Ayo menulis radikal seperti biasa ya. Jadi tulis radikalnya sesuai contoh, sama semua ya. Nah, selanjutnya bagian 2 halaman 49. Pisahkan unsur-unsur dari huruf-huruf di bawah ini. Di sini ada 10 soal ya. Nah, di setiap soal ada aksara yang harus kita pisahkan. Di mana setiap aksara ada 2 unsur yang harus kita pisahkan. Misalnya di nomor 1, ini ada bagian kiri dan bagian kanan. Kita pisahkan bagian kirinya tulis di sini, bagian kanan tulis di sini. Nah, setelah dipisahkan seperti ini, aksara ini dibaca apa? Aksara ini dibaca wan. Berarti kita tulis pinyinnya di sini, harus ada nada ya. Nah, ini nomor 2, nomor 4, nomor 5 juga terpisah bagian kiri dan kanan. Sedangkan
seperti nomor 3 ini terpisah antara bagian atas dan bawah. Berarti bagian atas kita tulis di sini, bagian bawah tulis di sini, dan terus tuliskan pinyin dari huruf ini apa? Pi, ditulis pi. Kasih nadanya. Sisa soal yang lain silakan dikerjakan sendiri ya. Bisa dicari di buku muridnya. Nah, selanjutnya bagian 3 halaman 50 sampai 51. Ayo menulis huruf Mandarin dan menghitung guratan. Seperti biasa, kalian tulis huruf Mandarin sesuai contoh, tulis sama semua ya. Sesudah itu di bagian bawah dituliskan jumlah guratannya. Nah, materi hari ini dan juga latihan Laoshi sampaikan sampai di sini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ke Laoshi lewat kolom komentar di Google Classroom. 今天老师讲课讲到这里，谢谢大家，再见。